Namaku Ferry. Orang mungkin melihatku sebagai mahasiswa biasa di siang hari, tapi saat matahari terbenam, duniaku berubah. Aspal jalanan kota adalah kantorku, dan deru mesin motor metik ini adalah lagu kebangsaanku. Aku adalah salah satu dari ribuan pemilik jaket hijau itu, seorang pejuang rupiah yang bertarung melawan waktu dan lapar orang lain. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini mungkin hanya sampingan. Bagiku, ini adalah napas. Setiap notifikasi orderan masuk adalah denyut jantung tambahan untuk uang sewa kos yang jatuh tempo minggu depan. Setiap bintang 5 dari pelanggan adalah harapan samar kalau aku bisa makan sedikit lebih layak besok. Kuliah butuh biaya, dan hidup di kota ini tidak pernah memberimu diskon. Aku sudah hafal aroma kota ini. Bukan wangi parfum di mall, tapi wangi nasi goreng dari warung tenda di jam 10 malam, aroma kopi dari kafe 24 jam, dan bau asap knalpot yang pekat di lampu merah. Tasku di belakang sudah menjadi saksi bisu ribuan cerita. Dari pesanan pizza untuk perayaan ulang tahun, bubur untuk orang sakit, hingga sebungkus mie instan untuk jiwa-jiwa kesepian di tengah malam. Pekerjaan ini aneh kalau kau memikirkannya. Kau menjadi perantara anonim dalam ritual makan malam orang lain. Kau tahu alamat mereka, makanan favorit mereka, tapi kau hampir tidak pernah tahu wajah, apalagi kisah mereka. Kau hanya melihat lambaian tangan dari balik pintu atau pesan singkat di aplikasi. Di balik setiap pintu yang tertutup itu, ada dunia yang berbeda. Ada yang bahagia, ada yang bertengkar, dan mungkin ada yang menyimpan rahasia kelam. Dan malam itu, aku tidak tahu kalau aku akan menjadi bagian dari salah satu rahasia itu. Malam di mana satu notifikasi pesanan akan membawaku ke sebuah alamat yang seharusnya tidak pernah ada di petaku. Jaket hijauku terasa makin tipis digerogoti angin malam. Layar ponsel di dashboard motor jadi satu-satunya sumber cahaya di jalanan pinggir kota yang mulai sepi ini. Satu orderan lagi, Bim. Satu lagi. Dan uang sewa bulan ini aman. Aku terus mengulang kalimat itu dalam hati, mencoba menyemangati diri sendiri yang sudah diambang batas. Jam di ponselku menunjukkan pukul 23.28. Aku sudah siap mematikan aplikasi dan pulang ke kosan yang sempit itu. Mataku sudah berat, punggungku pegal bukan main. Tapi tepat saat jariku hendak menekan tombol non-aktif, suara ting yang familiar sekaligus ku benci itu berbunyi nyaring. Sebuah pesanan masuk. Refleks, aku melihat detailnya. Nasi goreng gila porsi jumbo. 2 porsi sate ayam, dan es teh manis. Pesanan yang lumayan. Tapi kemudian alisku bertaut saat membaca alamat tujuannya. Perumahan Cendana Asri, Blok F, nomor 13. Aku belum pernah mendengar nama perumahan itu. Sepertinya bukan perumahan baru. Nama Cendana Asri saja sudah terdengar seperti nama dari era puluhan tahun lalu. Yang membuat bulu kuduku berdiri bukan hanya alamatnya, tapi catatan kecil di bawahnya. Tolong jangan ketuk pintu, taruh saja di depan pintu teras. Uangnya sudah saya selipkan di bawah pot bunga. Terima kasih. Aneh, sangat aneh. Kenapa tidak bayar lewat aplikasi saja? Kenapa aku tidak boleh mengetuk? Mungkin orangnya sudah tidur dan tidak mau diganggu. Pikirku mencoba positif. Aku butuh uang ini, jadi tanpa pikir panjang lagi, aku menerima pesanan itu.
Setelah mengambil makanan dari restoran yang untungnya masih buka, aku melaju mengikuti arahan GPS. Jalanan semakin gelap dan semakin sepi. 15 menit kemudian, aku tiba di depan sebuah gerbang besi tua yang menjulang tinggi dengan tulisan Perumahan Cendana Asri, yang sebagian hurufnya sudah tanggal. Gerbangnya terbuka, tapi pos satpam di sebelahnya kosong melompong dan gelap gulita. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Lampu jalan di sini seolah enggan menyala. Beberapa berkedip-kedip seperti mata lelah, sisanya mati total. Rumah-rumah besar berjejer dalam diam. Halamannya ditelan ilalang, jendelanya gelap seperti lubang hitam yang siap menelan apa saja. Tiba-tiba layar GPS di ponselku berkedip liar sebelum mati. Singgar GPS hilang, begitu tulisan yang tertera. Sial, terpaksa aku harus mencari blok F nomor 13 secara manual. Dengan laju motor yang pelan, aku menyusuri jalanan yang retak-retak itu. Blok A, B, C, setiap rumah yang kulewati terasa seperti sedang mengawasiku dalam diam. Akhirnya, aku menemukannya. Di ujung jalan buntu, berdiri sebuah rumah yang paling besar, paling gelap, dan paling hancur di antara yang lain. Nomor 13. Pagar besinya nyaris roboh. Tamannya lebih mirip hutan kecil. Cat di dindingnya mengelupas menampakkan batu bata yang kusam. Aku memarkir motorku, mengambil kantong plastik berisi makanan dan berjalan ragu-ragu menuju teras. Udara di sekitar rumah ini terasa lebih dingin, lebih berat. Sesuai instruksi, aku meletakkan pesanan itu di depan pintu kayu yang besar dan tampak lapuk. Mataku lalu mencari pot bunga yang dimaksud. Benar saja. Di sudut teras ada sebuah pot tanah liat yang sudah retak seribu. Aku berjongkok, tanganku yang sedikit gemetar menyingkirkannya. Di bawahnya ada beberapa lembar uang 50 ribuan. Jumlahnya pas. Rasanya dingin dan sedikit lembab saat ku sentuh. Tugasku sudah selesai. Seharusnya aku lega. Tapi saat aku membalikkan badan dan menyalakan mesin motorku, sebuah perasaan ganjil menusuk tengkuku. Perasaan sedang diawasi, sangat kuat. Aku berhenti, memberanikan diri untuk melihat kembali ke arah rumah itu. Aku mendongak ke lantai 2, ke arah sebuah jendela besar yang gelap gulita. Aku tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan pekat. Tapi aku tahu, aku sangat yakin, ada sesuatu di balik kegelapan itu. Sesuatu yang sedang balas menatapku. Tanpa pikir panjang lagi, aku memutar gas motorku sekencang-kencangnya, meninggalkan rumah itu dalam kepungan malam. Seharian penuh aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Cuma imajinasimu, Bim. Kamu kecapean. Kalimat itu kuulang seperti mantra, berharap bisa menghapus ingatan tentang rumah nomor 13 dan perasaan ganjil yang menyertainya. Aku bahkan sengaja mengambil rute pulang yang memutar jauh agar tidak melewati area perumahan itu. Aku berhasil melupakannya sejenak, tenggelam dalam kesibukan kuliah dan tugas-tugas yang menumpuk. Malamnya, aku sengaja ingin berhenti lebih awal. Pukul 10, dompetku sudah terasa cukup tebal dan aku sudah bersiap mematikan aplikasi. Tapi, takdir sepertinya punya selera humor yang sangat buruk. Ting! Suara notifikasi itu terdengar lagi. Jantungku serasa berhenti berdetak saat membaca detail pesanan di layar ponselku. Nasi goreng gila porsi jumbo, 2 porsi sate ayam, es teh manis. Alamat, Perumahan Cendana Asri, Blok F, nomor 13. Catatan, uangnya di bawah pot bunga yang sama. Aku terdiam, menatap layar ponsel dengan nanar. Ini tidak mungkin kebetulan. Ini sebuah lelucon. Atau mungkin sebuah jebakan? Aku mencoba menekan tombol tolak, tapi tombol itu seolah mati, berwarna abu-abu, dan tidak merespons sentuhanku sama sekali. Sebuah pesan sistem muncul. Pesanan ini tidak bisa dibatalkan. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Aku tidak punya pilihan. Otakku berputar kencang. Aku tidak bisa menolaknya. Tapi aku juga terlalu takut untuk langsung ke sana. Aku butuh jawaban.
Aku teringat sebuah warung kopi kecil di dekat gerbang perumahan itu yang semalam masih buka. Mungkin aku bisa bertanya sesuatu di sana. Benar saja, warung itu masih buka, diterangi satu bohlam kuning yang remang. Aku memarkir motorku, memesan segelas kopi panas hanya untuk menenangkan tanganku yang gemetar. Hanya ada aku dan seorang bapak tua pemilik warung di sana. "Mau antar pesanan lagi, Mas?" tanyanya ramah melihat jaket hijauku. Aku mengangguk kaku. "Iya, Pak, ke perumahan Cendana Asri." Aku berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. "Pak, mau tanya, rumah besar yang di ujung blok F itu, penghuninya memang jarang keluar ya?" Pria tua itu berhenti mengaduk kopi. Ia menatapku tajam. "Rumah nomor 13? Tanyanya. Suaranya berubah serak. "Rumah itu sudah 2 tahun kosong, Nak. Tidak ada yang tinggal di sana." Perutku terasa melilit. "Kosong gimana, Pak? Semalam saya antar makanan ke sana." Bapak itu meletakkan gelasnya dengan keras. "Mustahil," desisnya. "Keluarga Pak Haryono, pemilik rumah itu sudah lama pergi." "Pindah, Pak." "Bukan pindah," potongnya cepat. Tatapannya kosong. "Mereka hilang. Pak Haryono, istrinya dan anak perempuannya yang masih kecil. Suatu hari, mereka tiba-tiba tidak ada lagi. Polisi datang tapi tidak menemukan apa-apa. Sejak itu, rumah itu dibiarkan begitu saja. Orang-orang sini tidak ada yang berani dekat-dekat sana kalau sudah malam." Kopi di lambungku terasa dingin seperti es. Setiap kata dari bapak pemilik warung tadi terngiang-ngiang. Mereka hilang. Dengan lutut lemas, aku kembali mengendarai motorku, memasuki gerbang neraka itu untuk kedua kalinya. Malam ini terasa lebih gelap, lebih sunyi, lebih mengancam. Aku sampai di depan rumah nomor 13. Hal pertama yang kucari adalah kantong plastik berisi makanan yang kutinggalkan semalam. Tidak ada. Terasnya bersih, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Siapa yang mengambilnya? Rasa takutku kini bercampur dengan rasa penasaran yang memuakkan. Aku turun dari motor, meletakkan pesanan baru di teras, dan memberanikan diri mendekati pintu. Saat itulah aku mendengarnya. Suara samar di balik pintu. Seperti suara orang mengunyah, pelan, basah, dan konstan. Lalu hidungku menangkap sebuah aroma. Bukan aroma busuk atau apek seperti rumah kosong pada umumnya, tapi wangi masakan yang manis dan gurih. Seolah ada yang sedang memasak di dalam sana. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Aku mundur perlahan, tidak berani menimbulkan suara sedikit pun. Aku tahu seharusnya aku lari, tapi kakiku terpaku saat melihat sesuatu. Gagang pintu kuningan itu bergerak perlahan ke bawah. Gagang pintu itu berputar. Logam kuningan itu bergerak tanpa suara, seolah dilumasi minyak dari dunia lain. Seluruh insting dalam tubuhku berteriak, "Lari! Lari sekarang, bodoh!" Tapi kakiku seakan dipaku ke lantai teras. Aku hanya bisa berdiri mematung, menahan napas, menyaksikan pintu kayu raksasa itu berdiri terbuka dengan sangat perlahan. Pintu itu terbuka, menampakkan kegelapan pekat di dalamnya. Aroma masakan manis yang tadi samar-samar kini menguar begitu pekat, seolah menarikku untuk masuk. Aku bersumpah, aku mendengar sebuah bisikan, sangat lirih seperti desau angin, yang berkata, "Masuk." Gelap. Aku bahkan tidak sadar kapan aku melangkah masuk. Yang aku tahu, pintu itu sudah terbanting menutup di belakangku, menelan satu-satunya cahaya dari luar dan mengunciku dalam kegelapan abadi. Jantungku terasa seperti akan meledak. Untuk sesaat aku buta total, hanya bisa mendengar deru napasku sendiri yang memburu. Perlahan mataku mulai terbiasa dengan remang-remang. Cahaya bulan yang tipis menembus dari sela-sela jendela yang kotor,
memberiku gambaran samar isi rumah ini. Debu tebal menyelimuti segalanya. Perabotan antik ditutupi kain putih kusam, membuatnya tampak seperti barisan mayat yang sedang duduk. Tapi di tengah ruangan, di ruang makan, ada sesuatu yang sangat salah. Meja makan panjang itu bersih dari debu. Dan di sana, duduk 3 sosok. Bukan manusia. Aku tahu itu seketika. Mereka tembus pandang, terbuat dari semacam asap kelabu yang bergolak perlahan, membentuk siluet seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak perempuan kecil di antara mereka. Di depan mereka, di atas piring-piring antik yang entah datang dari mana, terhidang nasi goreng dan sate yang kuantar semalam. Warnanya sudah pudar dan aneh, seolah makanan itu ikut membusuk bersama jiwa mereka. Mereka tidak benar-benar akan makan. Mereka hanya menunduk di atas piring, kepala mereka sedikit bergoyang, seolah sedang menyerap esensi dari makanan itu dalam diam yang mengerikan. Lalu tanpa peringatan, sosok anak kecil itu berhenti. Ia mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Hanya 2 lubang hitam kosong di mana seharusnya mata berada. Sosok ayah dan ibu ikut mengangkat kepala. Mereka bertiga kini menatap lurus ke arahku. Ruangan itu terasa semakin dingin. Suara itu tidak datang dari mulut mereka. Suara itu muncul begitu saja di dalam kepalaku. Dingin, berdesir, dan penuh dengan kerinduan ababi. "Terima kasih," bisik suara yang kurasa milik sang ibu. "Besok pesan lagi ya," sambung suara sang ayah menggema di batok kepalaku. Saat itu juga, sesuatu dalam diriku pecah. Ikatan tak kasat mata yang menahanku di tempat itu putus. Aku berteriak, suara yang bahkan tidak kukenali sebagai suaraku sendiri. Aku berbalik, membentur-bentur pintu, mencari gagangnya dalam kegelapan yang panik. Begitu tanganku menemukannya, aku memutarnya dan mendorong sekuat tenaga. Aku terlempar keluar, jatuh tersungkur di kerikil teras. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku bangkit dan lari. Aku lari meninggalkan makanan pesanan baru itu. Aku lari meninggalkan motorku, kunci dan helmku. Aku terus berlari menyusuri jalanan gelap perumahan itu. Tidak peduli pada napasku yang tersengal atau paru-paruku yang terasa seperti terbakar. Aku hanya lari. 2 minggu telah berlalu. Aku berhenti dari pekerjaan itu keesokan harinya. Hanya mengirim pesan singkat pada atasanku bahwa aku kecelakaan dan tidak bisa bekerja lagi. Aku tak pernah kembali untuk mengambil motorku. Aku mencoba hidup normal, fokus pada kuliah, dan meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan ekstrim. Malam itu, saat aku sedang sendirian mengerjakan tugas di kamar kosku yang sempit, ponselku yang terletak di meja tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Aku membeku. Aplikasi itu sudah kuhapus 2 minggu yang lalu. Logo jaket hijau yang seharusnya sudah hilang dari ponselku itu muncul lagi. Dan di bawahnya, ada sebuah tulisan yang membuat darahku di sekujur tubuh serasa berubah menjadi es. Pesanan baru dari pelanggan setia Anda. Alamat tujuan, Jalan Mawar, nomor 7, Kamar Kos Ferry.